Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Sriwardayani, mahasiswa semester 3 PGSD FKIP Universitas Terbuka Pokjar Depok. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan seni di SD yang tugasnya adalah membuat prakarya dari bahan daur ulang. Kali ini bahan daur ulang yang saya gunakan adalah dari buku tulis sisa buku catatan anak-anak, terutama di sekolah, yang selama pembelajaran banyak menggunakan buku tapi tidak habis. Kenapa saya pilih bahan ini sebagai bahan daur ulang? Karena untuk memanfaatkan kembali buku-buku catatan yang sudah digunakan anak-anak didik, terutama di sekolah, sebagai buku catatan agar tidak terbuang sia-sia. Selama ini mereka menggunakan buku sekolah, buku tulis atau buku catatan. Setiap mata pelajaran mereka tidak sampai selesai. Masih banyak yang tersisa buku-buku atau lembaran kosong di bagian belakang buku tulis tersebut. Nah, mereka tidak mau menggunakannya lagi di kelas berikutnya. Untuk itu saya berupaya untuk menggunakan buku bekas tersebut atau buku catatan tersebut agar dapat digunakan lagi sebagai buku catatan anak-anak. Kali ini saya akan memberitahukan alat dan bahan yang digunakan dalam praktek prakarya pembuatan bahan daur ulang. Kali ini yang pertama saya gunakan adalah buku tulis bekas catatan siswa. Pastinya ini sebagai bahan utamanya. Kedua adalah kalender bekas. Kalender bekas ini digunakan untuk sebagai cover buku yang akan dibuat nanti. Kemudian adalah penggaris besi, kemudian cutter, kemudian gunting, kemudian pembolong kertas, kemudian tali kur, kemudian lem, kemudian kertas kado, dan pulpen. Langkah pertama yang saya jalankan adalah kita ambil buku catatan sisa, buku bekas atau buku catatan sisa yang masih ada lembaran putihnya di bagian belakang. Lalu kita buka buku tersebut, kemudian kita akan potong. Kita akan potong buku tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, kalau saya menggunakan potongan ini sampai ke pinggir supaya tidak tersisa buku yang akan terbuang nanti. Lalu kita potong dengan menggunakan cutter. Ya, kita menggunakan cutter. Kenapa menggunakan cutter? Supaya potongan kertasnya lebih lurus daripada menggunakan gunting. Gitu. Ya. Setelah dipotong, lalu kita potong kalender yang akan digunakan sebagai cover. Ukurannya sama seperti kertas yang kita potong. Itu. Kita potong, kita ukur dulu dengan menggunakan penggaris, lalu kita berikan tanda dengan menggunakan pulpen supaya lurus. Ya. Kita gunakan seperti ini, hasilnya sudah saya potong tadi seperti ini. Kita gunakan 2 lembar sebagai cover depan dan cover belakang. Nah, lalu kita rapatkan kertas tersebut ke bagian tengah dari bekas potongan kalender tadi. Ya, seperti ini. Ketebalan bukunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh tipis, boleh sedang, ataupun tebal. Langkah selanjutnya adalah kita akan membolongkan kertas tersebut dengan menggunakan pembolong kertas. Tuh. Oke.
boleh posisinya agak renggang, boleh juga rapat sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Seperti ini. Kemudian setelah bolong seperti ini, kita potong tali kur kurang lebih ukuran 1 meter. Kita potong tali kurnya ukuran 1 meter. Boleh posisinya agak renggang, boleh juga rapat sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Seperti ini. Kemudian setelah bolong seperti ini, kita potong tali kur kurang lebih ukuran 1 meter. Kita potong tali kurnya ukuran 1 meter dengan menggunakan penggaris juga, ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita potong tali kur tersebut. Gunanya buat apa tali kur ini? Sebagai penghubung antara kertas dan cover. Kalau dalam istilah percetakan sebagai bahan jilidnya, tapi kita manual dengan menggunakan tali kur. Kita masukkan tali kur ini ke dalam lubang kertas yang sudah kita lubangi tadi. Ya, kita masukkan seperti ini. Ya, seperti ini kita masukkan pelan-pelan. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya sudah jadi seperti ini. Kita lihat hasilnya. Bukunya yang tadinya bisa anak-anak buang, akhirnya bisa digunakan kembali menjadi buku catatan harian mereka, atau bisa digunakan sebagai buku diary atau buku catatan lainnya. Pastinya buku yang tersisa lembaran kertas ini tidak dibuang sia-sia. Nah, covernya ini polos, boleh polos. Kalau saya lebih menarik dengan menggunakan kertas kado. Kertas kado bisa juga dengan pernak-pernik lainnya, bisa dengan pita atau stiker dan lainnya. Dari praktek tadi dihasilkan hasil akhir seperti ini. Dari kertas yang tadi sudah kita potong, kemudian ada potongan kalender yang kita gunakan cover, kemudian tali kurnya juga sebagai penghubung atau penguat supaya supaya lebih rapi dan menguatkan antar kertas. Dia juga berfungsi sebagai penjilidnya. Lalu kalau saya menggunakan kertas kado ini supaya sebagai pemanis, karena kertas kado lebih mudah ada di sekitar kita, lebih mudah dibeli dan sebagainya. Nah, bisa juga digunakan pernak-pernik lain, pita, atau bisa juga dengan tulisan cantik yang saat ini sedang tren. Gitu. Ya, demikian hasil praktek prakarya daur ulang yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.